Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori merupakan kepulauan yang berada di utara tanah Papua. Kedua kabupaten ini merupakan satu daratan pulau yang dipisahkan oleh Selat Sorendiweri dan dikelilingi oleh gugusan pulau seperti Pulau Numfor, Mapia, Miosbefondi, Kepulauan Aruri, Padaido, dan Imando. Pulau Biak memiliki banyak potensi yang menjanjikan jika dikelola dengan baik dan dikembangkan secara tertib. Potensi perikanan, pertanian, pariwisata, dan pengembangan sektor lainnya. Hal ini sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis sektoral. Selain itu, Kabupaten Biak Numfor dan Supiori merupakan wilayah strategis yang berada di Teluk Cenderawasih dan dapat dijadikan sebagai kota jasa. Kota jasa yang dimaksud adalah kota yang dapat memberikan dampak manfaat bagi tanah Papua melalui program pertanian, perikanan, perkebunan, pendidikan, dan juga pariwisata. Hal ini akan berkembang dan memberikan dampak manfaat bagi masyarakat Biak dan Supiori apabila dikembangkan dengan baik dan diterapkan melalui perda, perdasus, dan peraturan lainnya. Pembangunan sektor perikanan tentu akan bermanfaat apabila dikelola dengan baik dan dipasarkan ke beberapa daerah yang ada di Provinsi Papua seperti Papua Pegunungan dan juga Papua Tengah serta provinsi lainnya serta dapat diekspor ke luar negeri karena kualitas perikanan yang ada di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori memiliki kadar garam yang baik sehingga awet dan berkualitas tinggi. Pengembangan sektor perikanan akan berjalan lancar dan berkesinambungan apabila diatur oleh regulasi-regulasi yang menguntungkan rakyat sehingga pihak kontributor seperti maskapai penerbangan, kargo, dan penyedia jasa layanan merasa nyaman untuk bekerja sama dalam pengembangan potensi perikanan yang diprogramkan. Selain perikanan, Kabupaten Biak Numfor dan Supiori juga memiliki keunggulan dalam bidang pendidikan karena terdapat beberapa perguruan tinggi swasta dan juga perguruan tinggi negeri kelas jarak jauh seperti Universitas Cenderawasih. Dengan kehadiran sektor pendidikan seperti ini dapat menekan biaya hidup dan kebutuhan bagi anak-anak Biak dan Supiori bahkan kabupaten yang ada di wilayah Saireri. Apalagi saat ini perguruan tinggi yang ada telah menyediakan beberapa jurusan terbaik yang dibutuhkan saat ini. Hal ini akan meningkatkan pengembangan sumber daya manusia apabila kebijakan-kebijakan strategis dapat ditata, didorong dan diimplementasikan melalui regulasi dan kebijakan pemerintah untuk pengembangan mutu pengembangan sumber daya manusia. Hingga saat ini, Kabupaten Biak Numfor dan Supiori masih memiliki historis yang tercatat dalam sejarah peradaban pendidikan di tanah Papua dan hal ini perlu didukung oleh regulasi-regulasi dan implementasi kebijakan yang berdaya guna bagi sekolah dan perguruan tinggi yang ada saat ini. Hal ini sebagai cermin nyata bahwa kedua kabupaten ini masih menjadi kota jasa bagi pendidikan di tanah Papua. Selain itu, sektor pendidikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lainnya karena arus masuk penduduk dan peningkatan jumlah pelajar atau mahasiswa akan memicu peningkatan konsumen. Salah satunya adalah pemondokan atau kos-kosan. Pembangunan fasilitas seperti ini akan meningkat karena kebutuhan tempat tinggal bagi pelajar atau mahasiswa serta arus pasar dan daya beli konsumen pun akan terjadi. Hal ini akan memicu perekonomian dan perputaran uang semakin meningkat sehingga masyarakat Biak Numfor dan Supiori dapat menikmati kesejahteraan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, sebagai anak muda, saya memiliki konsepsi dalam pengembangan sektor dan potensi yang ada. Sektor pertanian yang ada di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori cukup memberikan asas manfaat bagi masyarakat apabila dikembangkan melalui tata kelola yang terstruktur, terarah, dan memiliki manajemen pasaran yang memadai. Perlu adanya kebijakan pemerintah melalui regulasi-regulasi agar pengembangan sektor pertanian, penyedia bibit dan pengembangan lahan serta peningkatan produksi dan persaingan pasar dapat diukur sedemikian rupa demi terciptanya keseimbangan yang merata. Sektor pariwisata terlihat nampak melalui pembangunan yang telah dilakukan namun perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah melalui kajian regulasi yang akan dibahas bersama legislatif di parlemen.
Kajian dan penerapan regulasi harus dilakukan agar dijadikan sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaannya. Hal dipandang perlu karena untuk membangun fasilitas ini tentunya menggunakan uang negara, baik APBD dan APBN serta alokasi anggaran lainnya, sehingga wajib terpelihara serta berdampak bagi masyarakat secara berkesinambungan. Maka dengan demikian, melalui fungsi legislasi yang baik akan melahirkan regulasi yang terarah serta dapat mensejahterakan rakyat dalam jangka waktu tertentu. Tugas saya sebagai legislator muda adalah menciptakan regulasi, mengawasi implementasi kebijakan melalui regulasi yang diterbitkan dan melakukan evaluasi sekaligus pembenahan dan penyempurnaan program pemerintah yang lebih baik. Harapan saya adalah mensejahterakan rakyat secara cepat, tepat, adil, dan berkesinambungan. Dengan demikian, saya Johannes Markus Wakum mohon dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Biak Numfor dan Supiori dalam kontestasi pemilu 2024 mendatang. Jangan lupa, tanggal 14 Februari 2024, datang ke TPS pilih surat suara DPRD Provinsi. Surat suara berwarna biru. Cari partai nomor 2 Gerindra dan coblos nomor urut 4. Johannes Markus Wakum. Saatnya anak muda bangkit dan membangun Papua. Bersama kita bisa, bersama kita bekerja, dan bersama kita mensejahterakan rakyat.